Nah, perkara ini sebetulnya berawal dari adanya SPK pengadaan yang diduga suratnya itu tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, berdasarkan surat itu, Mbak Lintang mencairkan pertama kali di sini ya, Pak? Iya. Ya, di sini disepakati 3,3 miliar. 3 miliar dulu. Jadi minta CLM ini minta 3 miliar dulu untuk mengambil SPK di DKI. Dari 3 miliar itu lalu dia mengajukan invoice untuk pembelian barang senilai 37 miliar. Nah, setelah diketahui bahwa SPK ini tidak sebagaimana mestinya atau tidak ada di dalam proses pengadaan ini, maka barang-barang tersebut harus dijual ya Pak ya. Disepakati harus dijual dan uangnya harus dikembalikan pada kapital, dan ada tanggung jawab Mbak Lintang yang cukup besar sebagai kurator dia. Jadi amaliknya dia. Jadi itu peristiwanya. Jadi ada beberapa hal-hal di mana akhirnya Mbak Lintang melaporkan penipuan dan penggelapan pada satu item. Jadi ini ada beberapa item supaya dipahami ya. Item pokoknya itu adalah pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa ini ada sub lagi. Subnya itu terkait barang-barang yang sudah dibeli. Nah, pada titik itulah Mbak Lintang melaporkan dugaan tindak pidana penipuan penggelapan. Seperti itu ya Pak? Iya. Perempuan ini luar biasa banget. Maling teriak maling. Dalam prosesnya juga Mbak Lintang sempat dilaporin juga ya? Iya, saya dilaporin di mana-mana, dilaporin di Polres Jakarta Pusat, saya dilaporin di Polda Metro, di Harja, di Hamnet. Terus terakhir saya dilaporin lagi di Polres Renakta. Banyak yang laporin. Pencemaran nama baik katanya. Mbak Lintang ketika tanggal 19 itu semua ditetapkan menjadi tersangka, mungkin Mbak Lintang rasanya gimana? Lega, bersyukur atau seperti apa? Bahagia dong. Penantian yang panjang akhirnya terselesaikan dengan baik. Dalam proses ini ada sama dari pengacara sana? Nggak ada. Mbak Lintang mungkin setelah LM ditahan, mungkin masih berharap kerugian kembali atau seperti apa? Enggak, saya nggak berharap, kita udah beresin semua. Bang, mungkin sedikit Bang, ancamannya seperti apa Bang? Kalau tindak pidana penipuan penggelapan itu ancamannya itu maksimal 4 tahun. Tapi pasal ini menurut KUHAP adalah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Dan ada TPPU-nya. Nanti TPPU-nya pasti akan berjalan tersendiri dan itu ancamannya yang lebih berat. Kenapa? Ya, ancamannya TPPU sudah 10 tahun. Bang, apa sih buat ini bagaimana? Kenapa? Tahun-tahun COVID. Dan COVID dahsyat-dahsyatnya COVID. Dan berjalan berhenti. Otomatis orang konsentrasi menyelamatkan diri masing-masing. Bagaimana kita bisa sehat. Nah, berjalan. Tapi proses ini saling lapor-melapor itu panjang. Jadi Mbak Lintang dilaporkan di sini, dilaporkan di sini. Mbak El hanya melaporkan satu LP saja. Ya LP ini yang diperjuangkan terus-menerus. Nah, dalam waktu perjuangan yang cukup panjang ini, alhamdulillah memenuhi titik terang sehingga ditetapkan dia menjadi tersangka, dan pada akhirnya tanggal 19 September kemarin dia dilakukan penahanan dan saat ini ada di tahanan Polda Metro Jaya. Pasca penahanan sempat abang dihubungi nggak sama pihak dari kuasa hukum dia Bang? Nggak ada yang saya kenal dan saya nggak tahu. Makanya akan terus melanjutkan atau seperti apa yang harus lanjut, dan proses ini harus di pengadilan. Mbak Lintang siap kapan saja nanti memberikan kesaksian di pengadilan. Mbak Lintang sendiri ada rencana untuk ini nggak, mungkin menemui ini? Nggak ada. Kenapa lu nemuin LM? Ya kan artinya kan ini juga lumayan juga uangnya cukup besar gitu Mbak. Udah untuk masalah uang udah nggak ini, yang penting si LM-nya udah menerima hasil dari perbuatannya. Artinya sudah puas ya dengan Ya. Dia siap ketemu dong nanti di pengadilan. Siap dong ketemu. Selama ini kan dia selalu teriak-teriak seolah-olah dia korban. Bang, terkait laporan kepada Mbak Lintang, apa udah di SP3 atau gimana Pak? Dia udah ketiga semua. Tadi takutnya juga materi satu kemudian materi layak Lebih salah. Ya, lebih besar lagi ketika di BAP atas laporannya dia aja udah berjam-jam kita kehilangan waktu, kehilangan semuanya. Dan diberitakan juga. Dan sama dia diberitakan di YouTube kan seolah-olah saya ini pelaku, padahal dia yang pelakunya. pasca dari penangkapan dari inisial LM ini sempat ada disita juga nggak sih Bang untuk barang-barang sendiri Bang gitu? Sebentar. Kita apa aja Bang? Penyitaan, ada penyitaan barang bukti. Ada. Tapi saya tidak boleh tahu karena ini tanya langsung ke penyidik. Yang jelas
surat yang kami terima namanya SP2HP, salah satunya berbicara menerangkan adanya penangkapan dan penahanan, menerangkan adanya penyitaan barang bukti. Apa yang disita kita tidak tahu. Ya misalnya barang bergerak itu seperti mobil. Belum nanti. Itu kalau TPPU. TPPU-nya nanti. Bang, itu kan surat penahanan tanggal 19. Berapa hari proses abang menerima surat itu dari Surat ini Polda? kami terima pada pemberitahuan tanggal 23 kami terima. Jadi Hampir beberapa hari 3 hari kita- kemudian. Nah, Bang, sorry, abang kan di sini menegaskan bahwa saudara LM ditahan atas surat yang abang terima dari Polda Metro Jaya. Nah, pertanyaannya adalah sejauh ini dari pihak polisi sendiri belum ada pemberitahuan seperti itu, apakah secara hukum tidak apa-apa atau seperti apa, Bang, untuk menegaskan sendiri? Wartawan itu sakit. Wartawan itu lebih gile untuk mendapatkan informasi. Anda saya kasih bahan. Ini bahannya. Silakan Anda tindak lanjuti. Kan gitu caranya. Nah, dasarnya ada SP2HP. Nah, biasanya yang begini yang menjelaskan Humas. Sampaikan saja ada SP2HP yang menangani unitnya ada di Reskop dan sejak tanggal 19 September. Biar dia yang menjelaskan, karena ini kewenangan daripada Humas Polda Metro Jaya untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kami hanya menyampaikan bahwa Mbak Lintang yang berjuang sejak tahun 2021 membuat laporan, alhamdulillah pada akhirnya keadilan itu diberikan dan pada tanggal 19 seseorang yang dilaporkan itu lagi dilakukan penahanan. Seperti itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Kebenaran tentang surat ini Anda cross check kepada kepolisian.